Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Alex adalah seorang pemuda Amerika Serikat yang dikenal rasional dan skeptis terhadap agama. Dengan latar belakang keluarga agnostik, ia tumbuh tanpa keyakinan spiritual yang kuat. Dalam pandangan Alex sendiri, agama hanyalah mitos kuno yang sudah usang dan tidak lagi relevan dengan kehidupan modern yang lebih logis. Namun hidup kadang penuh kejutan. Suatu sore yang cerah, Alex duduk di sebuah bangku taman kota, sibuk memperhatikan burung-burung yang berterbangan. Tak jauh darinya, seorang pria parubaya pun dengan senyum hangat tengah berbicara dengan seorang anak kecil. Setelah selesai, pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pastor Michael. Kemudian mendekati Alex dan menyapanya dengan ramah. Namun, Pastor Michael tampaknya jeli menangkap peluang. Dengan cara yang lembut, ia mulai bertanya tentang pandangan Alex terhadap kehidupan, kebahagiaan, dan tujuan. Awalnya Alex bersikap skeptis, menganggap ini hanyalah sebuah upaya seseorang rohaniawan untuk merekrut pengikut baru. Tapi ada sesuatu dalam cara bicara Pastor Michael yang begitu tenang, penuh kasih, dan tanpa tekanan, sehingga membuat Alex mulai membuka diri. Mereka berbincang cukup lama, dari hal-hal ringan hingga pertanyaan mendalam tentang makna hidup. Pastor Michael tidak mencoba memaksakan keyakinannya, melainkan berbagi cerita tentang pengalamannya sendiri dan bagaimana ia menemukan kedamaian di dalam iman. Malam setelah pertemuannya dengan pastor, Alex memikirkan tawaran sang pendeta untuk mengunjunginya di gereja. Meskipun ragu, rasa ingin tahu yang terusik membuatnya memutuskan untuk mencoba. Akhirnya pada minggu pagi yang cerah, Alex melangkahkan kaki ke sebuah gereja kecil di pusat kota. Begitu masuk, ia disambut oleh suara musik lembut dan jemaat yang menyapa dengan senyum hangat. Gereja itu tampak sederhana, dengan bangku kayu dan jendela kaca patri yang memancarkan sinar warna-warni. Khutbah pagi itu dibawakan oleh Pastor Michael sendiri, tidak seperti yang Alex bayangkan, doktrin keras atau perintah untuk percaya. Khutbah itu lebih seperti cerita. Pastor Michael pun berbicara tentang kasih, pengampunan, dan bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai kembali, tak peduli seberapa jauh mereka merasa telah tersesat. Kata-kata itu seperti menyentuh sesuatu di hati Alex. Ia tidak yakin apa yang membuatnya merasa begitu, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya di dunia ini. Kunjungan ke gereja itu pun menjadi awal bagi Alex untuk mencari tahu lebih dalam. Selama berminggu-minggu ia merenung tentang konsep-konsep yang sebelumnya ia abaikan, seperti Tuhan, dosa, penebusan, dan arti sejati dari kehidupan. Alex mulai membaca Alkitab. Meskipun awalnya terasa berat, ia mencoba memahami cerita-cerita di dalamnya dan apa yang mungkin bisa ia pelajari dari sana. Setiap minggu ia pun kembali bertemu dengan Pastor Michael untuk berdiskusi. Sang pendeta menjawab pertanyaannya tanpa menghakimi, memberikan pandangan yang membuat Alex merasa dihormati dalam pencariannya. Setelah berminggu-minggu merenung, berdiskusi, dan menghadiri kebaktian, Alex pun akhirnya merasa mantap dengan keputusannya. Ia menemui Pastor Michael di ruang kecil di belakang gereja dengan wajah penuh dengan ketenangan yang baru. Alex pun berbicara kepada pastor bahwa ia ingin dibaptis. Pastor Michael pun merasa senang atas keputusan Alex. Tanggal pembaptisan pun ditentukan. Gereja kecil itu mulai bersiap untuk menyambut momen sakral tersebut, dan jemaat yang mengenal Alex merasa senang atas keputusannya. Baginya, ini bukan hanya sebuah upacara, melainkan simbol dari awal baru dalam kehidupannya. Hari pembaptisan pun tiba. Gereja dipenuhi oleh jemaat yang ingin menyaksikan momen istimewa itu. Alex mengenakan jubah putih sederhana, berdiri di dekat altar di dekat kolam pembaptisan. Ia merasa gugup tapi juga bersemangat. Pastor Michael berdiri di sisinya, memegang sebuah bejana besi air yang akan digunakan untuk membaptis Alex. Ia pun memulai dengan doa, memohon berkat dan perlindungan bagi Alex dalam langkah barunya. Namun saat Pastor Michael mulai menuangkan air ke kolam pembaptisan, sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Di dalam air muncul seekor ular kecil yang merayap ke tepi kolam. Jemaat terdiam, sebagian tampak kaget, tapi Pastor Michael tetap tenang dan melanjutkan prosesnya.
Namun tidak hanya itu, ular-ular kecil pun mulai bermunculan dari dalam air, seolah-olah mereka berasal dari tempat yang sama. Jemaat pun mulai gaduh, beberapa mundur dengan rasa takut. Pastor Michael menghentikan proses pembaptisan, memandang ular-ular itu dengan ekspresi serius tapi tidak panik. Alex yang awalnya terkejut pun justru merasa aneh. Ia memandang ular-ular itu, mencoba mencari makna dari kejadian yang tidak biasa ini. Setelah ular tersebut akhirnya dikeluarkan dengan hati-hati oleh beberapa jemaat, suasana di gereja perlahan kembali tenang. Pastor Michael dengan sikap yang tenang melanjutkan upacara pembaptisan. Ia meletakkan tangan di atas kepala Alex dan mulai menuangkan air dari bejana ke dahi pemuda itu. Namun sebelum air benar-benar menyentuh kulitnya, Alex tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikan Pastor Michael. Suara Alex pun terdengar tegas meski diliputi dengan keraguan. Gereja yang semula hening kini dipenuhi gumaman bingung dari jemaat. Pastor Michael pun menarik tangannya dengan hati-hati, menatap Alex dengan tatapan penuh dengan pengertian. Alex menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya yang terlihat gelisah. Aku pikir aku siap, tapi kejadian tadi membuatku sadar bahwa aku belum sepenuhnya yakin. Ada sesuatu di dalam diriku yang masih bertanya-tanya, yang belum benar-benar bisa menerima sepenuhnya. Aku tidak ingin melakukannya hanya karena tekanan atau rasa tanggung jawab. Jika aku mengambil langkah ini, aku ingin itu tulus, tanpa keraguan. Kata-kata Alex barusan begitu mengejutkan jemaat, tapi pastor pun tetap tersenyum dengan penuh kasih. Alex, iman adalah perjalanan, bukan tujuan akhir yang harus kau capai dalam waktu tertentu. Jika kau merasa belum siap, itu tidak apa-apa. Keputusan ini harus datang dari hatimu sendiri, bukan karena orang lain atau bahkan diriku. Pastor Michael kemudian meletakkan tangannya di bahu Alex, memberikan berkat singkat sebelum membiarkan pemuda itu kembali ke tempat duduknya. Suasana gereja tetap penuh dengan rasa hormat, meskipun pembaptisan yang diharapkan pun tidak terjadi. Setelah kejadian ular di kolam pembaptisan, Alex diliputi kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Ia merenungkan peristiwa itu berulang kali, mencoba mencari makna di baliknya. Apakah itu kebetulan? Apakah itu tanda? Atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu? Keraguan mulai tumbuh dalam benaknya. Ia bertanya-tanya apakah kejadian itu adalah isyarat bahwa agama Kristen bukanlah jalan yang benar untuknya. Alex merasa semakin sulit untuk menemukan kedamaian. Ia menghabiskan malam-malamnya dalam perenungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia cari. Pastor Michael juga tidak luput dari kegelisahan. Kejadian itu begitu mengguncangnya. Ia berdoa dan merenungkan makna dari insiden aneh tersebut, tapi tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ketika Alex mendatanginya untuk berdiskusi, Pastor Michael hanya bisa berkata, "Mungkin ini adalah ujian bagi kita berdua, Alex. Tapi jika kau merasa harus mencari jawabannya di luar sini, aku menghormati keputusanmu." Merasa buntu dan tidak menemukan kedamaian di gereja, Alex pun memutuskan untuk menjauh. Ia berhenti menghadiri kebaktian dan mulai mencari jawaban di tempat lain. Baginya, perjalanan spiritual adalah tentang memahami apa yang benar-benar membuat hatinya tenang, dan ia belum menemukannya. Dalam salah satu perjalanan batinnya, Alex bertemu dengan seorang teman lama, yaitu Omar, yang kebetulan adalah seorang Muslim. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi, dan pembicaraan ringan mereka pun beralih ke topik tentang iman dan pencarian makna hidup. Omar yang melihat kebingungan Alex pun menawarkan perspektif baru. "Alex, aku tidak mencoba memaksamu untuk percaya, tapi jika kau ingin tahu tentang Islam, aku dengan senang hati akan berbagi." Alex dengan rasa ingin tahu yang masih menyala menerima tawaran itu. Omar mulai memperkenalkannya pada dasar-dasar Islam seperti konsep tauhid, keadilan, dan kehidupan setelah mati. Ia juga memberinya Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris, meminta Alex untuk membacanya dalam pikiran yang terbuka. Sampai berminggu-minggu, Alex pun mempelajari Islam dengan hati-hati. Sama seperti ia pernah mempelajari agama Kristen, ia terkejut menemukan beberapa konsep yang terasa dekat dengan logikanya, namun tetap memberikan rasa spiritual yang ia cari. Percakapan dengan Omar terus berlanjut, penuh dengan pertanyaan mendalam dan diskusi yang membuka wawasan baru.
Setelah berbulan-bulan merenung, belajar, dan merasakan kedamaian dalam Islam, Alex akhirnya mencapai keputusan yang besar. Suatu sore, ia mendatangi Syekh Abdullah di masjid dengan mata yang penuh keyakinan. "Syekh, aku merasa hatiku telah menemukan tempatnya. Aku ingin mengucapkan syahadat dan secara resmi menjadi seorang muslim." Syekh Abdullah tersenyum hangat, penuh kebanggaan atas perjalanan Alex yang panjang. Prosesi sederhana itu pun berlangsung di masjid, disaksikan oleh komunitas muslim setempat yang telah mengenal Alex selama ia belajar. Air mata mengalir di wajahnya saat ia mengucapkan kalimat tersebut. Ia merasa seperti beban berat yang selama ini ia pikul pun telah hilang. Setelah syahadat, seluruh jemaat masjid pun menyambut Alex dengan pelukan hangat dan ucapan selamat. Baginya, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, sebuah perjalanan spiritual yang lebih bermakna. Berita tentang keislaman Alex pun akhirnya sampai ke telinga Pastor Michael. Awalnya, sang pastor ini merasa kecewa. Ia teringat akan diskusi mendalam yang mereka lakukan di masa lalu dan momen ketika Alex hampir dibaptis. Bagaimana mungkin Alex memilih jalan lain setelah semua itu? Namun rasa kecewa itu berubah menjadi penasaran. Pastor Michael tahu Alex sebagai seorang pemikir yang mendalam, seseorang yang tidak akan mengambil keputusan tanpa alasan yang kuat. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi Alex, bukan untuk membujuknya kembali, tetapi untuk mendengar langsung apa alasannya. Pada suatu sore, Pastor Michael mengetuk pintu apartemen Alex. Alex meskipun terkejut dengan kedatangannya menyambut dengan ramah. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, ditemani secangkir teh hangat. "Alex, aku mendengar tentang keputusanmu. Aku tidak akan menghakimimu, hanya ingin memahami apa yang membuatmu memilih Islam." Alex pun mengambil napas dalam-dalam dan menjelaskan kepada pastor. "Pastor, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah bagiku. Aku sangat menghormati apa yang telah kau ajarkan dan kau bimbing kepadaku. Namun saat mempelajari Islam, aku menemukan sesuatu yang benar-benar menyentuh hatiku. Kesederhanaan, tauhid, hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara, dan rasa damai yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tidak memilih Islam untuk melawan apa yang pernah kau ajarkan padaku. Sebaliknya, aku merasa semua pelajaran yang kau berikan justru membantuku untuk sampai ke titik ini. Perjalanan ini adalah tentang menemukan kedamaian di hatiku, dan Islam memberiku itu." Meskipun sulit baginya, Pastor Michael tersenyum kecil dan memberikan semangat kepadanya. "Aku menghormati keputusanmu, Alex. Perjalanan spiritual adalah sesuatu yang sangat pribadi. Aku berdoa agar kau menemukan kedamaian sejati apapun jalan yang kau tempuh." Pertemuan antara Alex dan Pastor Michael tidak hanya menjadi ajang berbagi pandangan, tetapi juga diskusi yang mendalam tentang makna iman. Di ruang tamu yang sederhana, Alex berbicara selama berjam-jam. "Pastor, ketika aku mendalami Islam, aku merasa menemukan jawaban atas pertanyaan yang selalu membingungkanku. Konsep tauhid, kesederhanaan hidup, dan hubungan langsung dengan Tuhan sangat menyentuh hati dan logikaku. Tapi Alex, apakah itu berarti semua yang kau pelajari di masa lalu kehilangan maknanya? Justru sebaliknya, semua yang kau ajarkan padaku membentuk landasan bagi pencarianku. Islam, bagiku, adalah kelanjutan dari perjalanan spiritual yang kau mulai untukku. Ini bukan tentang memilih suatu keyakinan dan meninggalkan yang lain, tetapi tentang menemukan jalan yang paling sesuai dengan hatiku." Aku mengakui, Alex, aku begitu penasaran. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku ingin membaca Al-Quran. Alex pun tersenyum mendengar hal itu. "Aku yakin kau akan menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya, Pastor." Rasa penasaran Pastor Michael membawanya ke masjid tempat Alex bersyahadat. Di sana ia bertemu dengan Syekh Abdullah yang dengan ramah menyambutnya. Mereka mulai berdiskusi dan Syekh Abdullah dengan sabar menjawab pertanyaan Pastor Michael, sama seperti yang ia lakukan untuk Alex. Proses pencariannya pun berlangsung selama berbulan-bulan. Ia berdoa, merenung, dan berdialog dengan Syekh Abdullah serta beberapa jemaat muslim. Lambat laun, pastor pun merasakan sesuatu yang menggerakkan hatinya.
Hingga pada suatu hari, di masjid yang sama tempat Alex bersyahadat, Pastor Michael berdiri di depan Syekh Abdullah dan komunitas muslim setempat. Dengan suara yang mantap, ia pun mengucapkan kalimat syahadat. Beberapa jemaat gerejanya yang turut hadir juga mengikuti langkahnya, termasuk mereka yang selama ini terinspirasi oleh pembelajarannya. Momen itu penuh dengan haru dan air mata mengalir dari wajah mereka yang menyaksikan. Alex yang turut hadir pun tersenyum bangga. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan spiritualnya akan menginspirasi orang lain, termasuk seseorang yang pernah menjadi pembimbing spiritualnya sendiri. Bagi Pastor Michael, ini bukanlah pengkhianatan terhadap masa lalunya, melainkan langkah maju dalam perjalanan panjangnya menuju kebenaran dan kedamaian. Pembaptisan yang tertunda kini telah digantikan oleh syahadat yang ditemukan. Hari itu, masjid kecil di pusat kota menjadi saksi momen yang penuh makna. Prosesi syahadat Pastor Michael dan beberapa jemaat gerejanya berlangsung dengan khidmat. Para jemaat masjid pun berkumpul menyaksikan perjalanan luar biasa seseorang yang penuh dengan keyakinan. Yang pernah menjadi pemimpin spiritual di tempat lain, kini menemukan kedamaian di dalam Islam. Setelah prosesi selesai, Syekh Abdullah pun memberikan khutbah singkat. Hari ini kita semua diingatkan bahwa kebenaran adalah milik Tuhan. Ia menuntun hamba-hambanya melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Perjalanan mereka, Pastor Michael dan jemaatnya, adalah bukti bahwa hati yang tulus mencari kebenaran akan selalu menemukan cahayanya. Alex melihat Pastor Michael berdiri di tengah jemaah. Wajahnya penuh dengan ketenangan yang baru. Mereka saling tersenyum seolah berbagi pemahaman tanpa kata-kata. Bagi Alex, ia belajar bahwa pencarian kebenaran bukanlah perlombaan menuju tujuan tertentu, melainkan perjalanan tanpa akhir menuju kedekatan dengan Tuhan. Cahaya Islam yang kini menyinari hidupnya tidak hanya membimbing dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Bagi Pastor Michael, perjalanan ini mengingatkannya bahwa iman tidak pernah berhenti. Bahkan di tengah keraguan, Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang bersedia mendengar panggilannya. Alex merasa ada panggilan untuk berbagi kedamaian yang ia rasakan melalui Islam. Setelah berdiskusi dengan Syekh Abdullah yang mengingatkan bahwa dakwah adalah tentang menyampaikan pesan dengan kasih dan sabar, Alex mulai berbicara di masjid-masjid lokal. Ia menceritakan perjalanan spiritualnya yang menginspirasi banyak orang untuk mendalami Islam. Seiring waktu, Alex memperluas dakwahnya ke seluruh dunia, berbicara di berbagai kota internasional. Dari Eropa hingga Asia, ia menyampaikan pesan tentang kedamaian, toleransi, dan kehidupan setelah mati. Alex belajar banyak dari berbagai budaya dan kepercayaan, serta menghadapi tantangan dalam bentuk kritik dan perdebatan pendapat. Meskipun menghadapi kesulitan, ia tetap fokus pada ketulusan dan doa. Ia menyadari bahwa dakwah lebih dari sekedar kata-kata, tetapi juga contoh melalui tindakan. Selain itu, Alex memanfaatkan teknologi untuk memperluas dakwah, menciptakan program pendidikan, dan berbagi materi dakwah secara online. Seiring waktu, banyak orang yang terinspirasi oleh ceramahnya, dan beberapa pun memeluk Islam. Dan demikianlah sahabat, kisah kali ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.